Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ino Julianto. Kali ini saya akan sharing sedikit seputar korupsi yang bertema A sampai Z korupsi dan integritas korporasi. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Ino Julianto. Saya bekerja di PT Digital Alpha Indonesia dan bekerja sebagai content manager. Saya lulusan dari S1 Universitas Indonesia, Sastra Indonesia. Tujuan diklat kali ini adalah ingin menyosialisasikan anti korupsi dengan cara-cara kreatif dan menyenangkan. Lalu kalau moto korupsi saya adalah kok korupsi? Kira-kira dari kata korupsi jadi kok korupsi. Oke. Sebelumnya saya ingin menyampaikan tujuan dari sharing atau penyuluhan kali ini adalah untuk memaparkan informasi seputar korupsi dari A sampai Z, mulai dari pengertian korupsi, lalu jenis-jenis korupsi, sampai nanti berhubungan dengan nilai-nilai integritas yang di dalamnya integritas korporasi. Seperti apa? Yuk kita lanjut. Sebelum masuk ke materi, kita sedikit ice breaking. Di sini ada yang bisa nebak gambar apa? Mungkin ada yang bilang ini gambar hewan, atau kuda, atau meja, atau sofa, atau apa ya. Kita lihat ya jawabannya apa. Nah, ternyata ini adalah jawabannya adalah ini gambar dari pemerasan atau salah satu tindakan korupsi. Kita bisa melihat di sini ada transaksi uang yang diberikan di bawah meja. Nah, tangan yang besar ini mengindikasikan bahwa adanya pemerasan atau penyuapan untuk sebuah proyek akan menjadi goal ya. Sebelum lanjut ke materi, kita bermain quiz dulu sedikit. Silakan diketik joinmyquiz.com lalu masukkan kode 932431. Ini adalah kuis yang ringan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kita tentang seputar korupsi. Oke, masuk ke materi ya. Ada yang tahu nggak kapan sih korupsi di Indonesia pertama kali muncul? Nah, banyak yang mikir, oh jangan-jangan waktu KPK dibentuk nih, baru ada munculnya korupsi gitu. Ternyata faktanya nggak seperti itu. Faktanya adalah korupsi di Indonesia itu muncul dari zaman kerajaan. Ternyata dari zaman kerajaan dulu itu orang sudah banyak yang melakukan korupsi. Biasanya tuh ada pejabat-pejabat lokal yang memungut pajak tuh dari para warga-warganya. Nah, masuk ke era kolonial Belanda, ternyata korupsi malah makin subur ya. Yang dulunya upeti itu atau pajak diberikan kepada raja-raja penakluk, nah di era kolonial ini ya upeti diberikan kepada Belanda. Nah, lanjut ke sekarang, ternyata ini menjadi warisan yang sudah membudaya. Jadi korupsi itu ya bisa dikatakan sangat mengakar kemana-mana ya. Sebenarnya apa sih korupsi itu? Nah, korupsi itu adalah perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Apa aja sih faktor-faktor penyebab korupsi? Salah satu teori ada yang menarik nih, dari teori Jack Bolonge. Nama teorinya adalah teori GONE. GONE di sini adalah kepanjangan dari greed atau keserakahan, opportunity, kesempatan, needs, kebutuhan, dan expose atau pengungkapan. Nah, keserakahan dan kesempatan kebutuhan itu memang membuat orang ingin melakukan korupsi ya. Makanya teori GONE ini sangat relevan gitu. Lalu kita lanjut, korupsi itu disebabkan oleh apa aja sih? Ada faktor eksternal dan internal. Kita lihat faktor internalnya, misalkan adanya aspek moral yang lemahnya iman, kurang jujur, malu, dan pola-pola hidup yang konsumtif. Lalu faktor eksternalnya adanya misalkan pendapatan atau gaji yang kurang, lalu ada kepentingan-kepentingan politis. Nah, kalau di Indonesia apakah ada dasar hukum tindak pidana korupsi tipikor? Tentu ada dong. Nah,
Ini dasar hukumnya. Ada beberapa pasal yang menyangkut pemberantasan tindak korupsi di Indonesia. Ini bisa kita lihat ada beberapa pasal. Lalu bagaimana dampak korupsi? Dampak korupsi itu tuh ada di berbagai macam bidang ya, mulai dari menghambatnya pertumbuhan ekonomi, lalu tingkat kepercayaan masyarakat juga berkurang. Nah, bicara dampak korupsi, ada juga namanya biaya sosial korupsi nih. Bisa kita lihat. Jadi, korupsi itu memang sangat berdampak kemana-mana ya. Pendapatan negara langsung jadi hutang. Nah, biaya sosial korupsi itu apa sih? Nah, ini ada unsur-unsur biaya sosial korupsi. Jadi, biaya sosial korupsi atau biaya sosial kejahatan itu ada 3 hal. Yaitu ada antisipasi kejahatan, biaya akibat kejahatan, dan biaya resiko terhadap kejahatan. Nah, biaya-biaya ini tentunya membebani negara sangat berat ya. Bahkan bisa dikatakan kerugian negara akibat korupsi itu lebih sedikit dibandingkan kerugian negara akibat biaya sosial korupsi. Sebagai gambaran ini seperti ini nih, ketika ada kerugian nilai negara yang dikorupsi, ternyata kita hanya melihat di puncaknya saja. Ternyata di dalam gunung es itu ada banyak sekali beban biaya yang terjadi gara-gara korupsi. Ada mulai dari beban pemerintah akibat korupsi, kerugian masyarakat, hingga kerugian perusahaan. Nah, menyambung biaya sosial korupsi, ini sebagai gambaran, untuk kerugian negara di sumber daya alam itu 10,21 miliar. Sementara biaya sosialnya atau biaya akibat dari korupsi tersebut ada 923,21 miliar. Nah, kenapa lebih besar biaya sosialnya? Karena begini, kalau kita bicara hutan atau yang terdiri banyak pohon, itu negara mengalami kerugian 10 miliar. Tapi kalau kita lihat dampak secara keseluruhannya, mulai dari efek tidak adanya hutan, sehingga masyarakat tidak bisa menikmati hasil alam, kemudian lingkungan jadi terganggu, itu efeknya akan berantai kemana-mana. Nah, ini yang disebut biaya sosial korupsi, itu efek dari korupsi. Makanya nilai kerugian negara jauh lebih kecil dibandingkan nilai biaya sosial korupsi. Ini contoh perhitungannya. Ini yang agak menyedihkan sih. Jadi di sini contoh Mr. A. Mr. A ini kerugian negaranya 1 miliar ya, besar. Nah, biaya implisitnya ini sampai 1,1. Sementara dia hanya dikenakan denda 200 juta. Artinya apa? Ini akibat dari undang-undang tindak pidana korupsi sih. Mungkin bisa diskusi sedikit, menurut kalian undang-undang tipikor ini sudah adil apa enggak sih? Oke. Nah, dari undang-undang tipikor tadi, ini kira-kira gambaran besarnya. Jadi, biaya sosial korupsi pada tahun 2011 sampai 2015 itu mencapai 509 triliun. Sementara kerugian negaranya di 203 triliun. Dan hukuman finansial hanya 21 triliun. Artinya apa? Artinya ada beban pengembalian utang yang oleh koruptor yang dibebankan kepada rakyat, yaitu sebesar 488,5 triliun. Nah, uang sebesar itu padahal bisa loh untuk membangun 10 PTN sebesar UGM selama 5 tahun, atau 2 rel kereta cepat Jakarta-Surabaya, atau membayar defisit BPJS Kesehatan yang 15,2 tahun. Oke. Terus, kalau bicara korupsi itu semua negara punya masalah yang sama ya. Cuman ada satu yang menarik dari Denmark. Denmark itu punya beberapa jurus nih yang bisa kita perhatikan. Jadi waktu 2015, Lembaga Transparansi Internasional Denmark itu menempati peringkat teratas. Denmark tuh jadi peringkat teratas sebagai negara yang bebas dari korupsi. Nah, rahasianya apa sih? Nah, rahasianya ada 3. Pertama, mereka memperbanyak KPK. Artinya, mereka menempatkan lembaga-lembaga yang mirip KPK di berbagai lembaga pemerintahan. Jadi nggak cuma satu seperti kita, tapi dia ada KPK di DPR, KPK di MPR, KPK di lembaga-lembaga lain. Lalu mereka mengadakan hotline 24 jam. Ya, mirip-mirip delivery makanan gitulah, 24 jam. Nah, hotline 24 jam ini membuat publik tuh gampang banget untuk menghubungi bahwa ada tindakan korupsi nih, dan laporan itu akan langsung ditindaklanjuti tanpa adanya birokrasi yang rumit. Nah, yang ketiga, mereka mengadakan pelatihan anti korupsi. Jadi setiap pejabat publik di Denmark wajib mengikuti pelatihan anti korupsi. Lalu indikator keberhasilan itu apa sih?
sebuah negara bisa berhasil memberantas korupsi? Nah, menurut Jokowi, intinya adalah kepercayaan publik. Jadi ketika rasa percaya antara pemerintah dan publik sudah terjadi, maka birokrasi akan menjadi lebih baik. Nah, lanjut ke nilai-nilai anti korupsi. Ini poin yang menarik untuk kita bahas. Jadi ada 9 nilai-nilai anti korupsi atau disebut 9 nilai integritas. Ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, keras, sederhana, berani, adil. Nah, 9 nilai itu sebenarnya akan memunculkan sebuah integritas. Integritas itu adalah sebuah keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan memasukkan kewibawaan. Tanpa ada integritas, kita bisa terjebak dalam konflik kepentingan. Nah, ini yang poin yang menarik untuk kita bahas, konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu adalah kondisi ketika pejabat pemerintahan memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri menggunakan wewenangnya. Nah, ini contohnya nih yang baru-baru ini terjadi. Ada staf khusus, beberapa staf khusus yang mundur dari posisi staf khusus karena adanya konflik kepentingan. Lalu konflik kepentingan itu bisa terjadi di mana saja sebenarnya, tidak hanya di pemerintahan. Di swasta pun bisa terjadi. Misalkan ketika ada, saya ambil contoh yang ini, pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat atau balas jasa. Nah, pengangkatan pegawai ini yang berdasarkan hubungan balas jasa ini termasuk konflik kepentingan karena tidak berdasarkan kompetensi. Lalu bisa juga kebijakan yang berpengaruh akibat pengaruh hubungan dekat atau pemberian gratifikasi. Nah, mungkin ada oknum-oknum yang karena sering diberikan hadiah gratifikasi tertentu oleh pihak X, maka dia akan mengutamakan pihak tersebut. Nah, ini contoh-contoh kalau di layanan publik, bagaimana pengguna dan pemberi layanan bisa terlibat di pusaran korupsi. Pengguna layanan akan berkutat kepada suap dan gratifikasi, sementara pemberi layanan bisa melakukan pemerasan, penyalahgunaan wewenang, dan konflik kepentingan. Bedanya apa sih gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap? Nah, ini kira-kira perbedaan. Lalu ini dari sisi pelakunya. Jadi yang melakukan penyuapan itu bisa dari masyarakat atau pengusaha, begitupun penyelenggara negara. Jadi bisa kedua-duanya. Tapi gratifikasi itu hanya bersifat pasif dari masyarakat atau pengusaha ke penyelenggara negara. Nah, sementara untuk pemerasan itu aktif dari penyelenggara ke masyarakat atau penguasa. Nah, kalau kita bicara subjek hukum tipikor, sebenarnya ada 3 yang bisa menjadi subjek hukumnya, yaitu pegawai negeri, penyelenggara negara, dan korporasi. Lalu apa sih jenis-jenis tipikor itu? Nah, menariknya di sini adalah tindak pidana korupsi itu kalau di Indonesia itu masih mengikat antara pejabat negara atau penyelenggara negara ya. Artinya kayak PNS, menteri, presiden, dan lembaga negara. Tapi tidak berlaku untuk perusahaan-perusahaan swasta atau korporasi. Nah, ini menariknya nih. Tapi ketika pihak korporasi ada yang bekerja sama melakukan korupsi dengan pihak penyelenggara negara, baru pihak korporasi bisa dikenakan tindak pidana tipikor. Nah, agar kita tidak terlibat di tindak pidana tipikor, ini ada beberapa tindak pidana korupsi yang perlu kita perhatikan. Sebenarnya ada 30 bentuk jenis tindak tipikor, tapi kalau dikelompokkan ada 7 sih. Yang pertama ini, merugikan keuangan negara. Ini banyak banget orang-orang udah tahu tentang hal ini ya. Yang terbaru tuh kasus suap perizinan proyek Mekarta. Ini melibatkan pihak korporasi PT Lipo Cikarang. Jadi proses perizinannya ini jadi kan biasanya kalau untuk proses perizinan tanah atau bangunan itu kan melalui lembaga resmi ya. Nah, ini dia melalui pihak-pihak terkait. Jadi intinya harusnya uangnya ini untuk negara tapi untuk ke pihak-pihak pribadi. Jadi ini merugikan keuangan negara. Lalu suap penyuap. Ini contohnya banyak banget. Contohnya misalkan kalau di level kita nih di perusahaan korporasi adalah seorang HR development atau HRD diberikan sejumlah uang oleh calon pelamar nih. Nah, tujuannya itu biar uang suap, biar si pelamar itu bisa masuk ke perusahaan tersebut. Nah, ketika ada niat yang sama antara HRD dengan si pelamar itu, nah itu disebut suap menyuap. Lalu yang ketiga ada penggelapan dalam jabatan. Nah, ini mungkin di korporasi banyak sekali terjadi. Misalkan terjadi reimburse. Jadi ketika kita
melakukan reimburse bond atau kwitansi ketika sehabis dari perjalanan atau menjamu klien. Nah, biasanya ada yang merekayasa angka-angka. Nah, ini disebut penggelapan. Lalu pemerasan. Contoh yang menarik adalah contoh ketika KPK menahan Bupati Lombok Zaini Aroni terkait dugaan pemerasan pengembangan kawasan wisata di Lombok Barat. Nah, dalam kasus ini Zaini diduga menyalahgunakan wewenangnya. Dia memeras pihak korporasi yaitu PT Jaya Business Group dan menerima sekitar 2 miliar. Jadi agar si PT Jaya Business Group ini bisa membuka kawasan wisata di sana, Bupati Lombok Barat meminta 2 miliar atau memeras uang sebesar 2 miliar. Lalu berikutnya perbuatan curang. Ini juga contoh yang menarik. Di sini ada PT Jatisari. Jadi PT Jatisari ini memproduksi beras. Nama PT-nya PT Indo Beras Unggul. Nah, kasus ini ada namanya perusahaan Marsono. Nah, perusahaan Marsono ini dia memproduksi beras, lalu dia ditempelin di berasnya premium quality. Tapi padahal kalau di uji lab, beras itu bukan premium, tapi mutunya mutu yang kelima. Ya, tidak premium tapi di bawah premium. Nah, dalam kasus ini perusahaan Marsono ini dijerat pasal 68 pasal 8. Jadi bukan tipikor ya, tapi pasal pidana yang berbeda. Karena tadi tidak melibatkan pihak penyelenggara negara. Nah, yang kena benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, ini sangat banyak terjadi, terutama orang-orang yang bekerja di bagian umum sebuah perusahaan yang mengadakan pengadaan barang atau jasa, misalkan pengadaan kursi, alat tulis kantor, laptop, dan berbagai macamnya ya. Jadi ada juga benturan kepentingannya begini, misalkan ketika dia mengadakan laptop gitu, nah dia menyertakan perusahaan dia atau temannya atau keluarganya di tender tersebut dan akhirnya dimenangkan. Ini benturan kepentingan di perusahaan swasta seperti ini. Lalu yang terakhir gratifikasi. Nah, ini contohnya dari KPK itu, KPK pernah menetapkan Komisaris PT Media Bangun Bersama Hairudin sebagai tersangka gratifikasi. Jadi saat itu ada 2 nih yang kena nih, yaitu si komisarisnya dan pihak Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widiasari. Rita dan Hairudin diduga menerima gratifikasi yang 7 miliar terkait proyek di Kutai Kartanegara. Nah, karena ini melibatkan swasta dan penyelenggara negara, maka tindak pidana korupsi yang dibebankan yaitu pasal 55 ayat 1. Nah, contoh gratifikasi lain itu yang menarik adalah ketika Presiden Jokowi menerima gitar dari Metallica. Nah, pemberian itu karena dikhawatirkan sebagai gratifikasi, Jokowi mengembalikan kepada pihak KPK. Dan pengembalian itu memang di bawah 30 hari, karena memang persyaratan dari KPK adalah setiap gratifikasi baru dinyatakan gratifikasi ketika dia sudah lewat 30 hari jadi dikembalikan. Maka itu terkena undang-undang. Nah, lanjut ke strategi pemberantasan korupsi. Sebenarnya bagaimana sih cara memberantas korupsi di Indonesia? Nah, untuk jurusnya ada 3 yang KPK lakukan sekarang secara represif, yaitu melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Ada juga melalui perbaikan sistem. Dan yang terakhir tentunya melalui edukasi dan kampanye. Lalu kita lanjut nih. Nah, kalau dari level korporasi apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah korupsi? Ini contohnya. Jadi setidaknya ada 3 yang bisa dilakukan agar anti korupsi di kantor. Pertama, mereformasi sistem perusahaan. Misalkan daripada melakukan absennya manual yang bisa di titik absen atau segala macam, lebih baik menggunakan teknologi. Jadi semuanya tercatat secara teknologi, dia absen di mana, kapan, terus ada fotonya juga. Nah, itu semua terdeteksi. Jadi untuk mengurangi hal-hal yang penyalahgunaan gitu. Nah, bisa juga membangun sistem blow whistle atau whistleblower ya, kalau kita sering dengar ya. Jadi pimpinan perusahaan atau dari HRD itu harus bisa membuat sistem blow whistle. Jadi ada apresiasi dan ada perlindungan bagi pelapor yang melaporkan ada kasus korupsi di perusahaan. Yang terakhir adalah kampanye, tentunya kampanye anti korupsi. Nah, mungkin belum banyak perusahaan yang concern tentang hal ini, bahwa anti korupsi itu perlu dilakukan, karena jika sebuah perusahaan di dalamnya ada korupsi, maka perusahaan itu tidak bersih dan tidak akan bertahan lama karena banyak kerugian di dalamnya. Nah,
perusahaan itu sebenarnya bisa melakukan kampanye anti korupsi dengan cara membuat materi-materi grafis ditempelkan di tempat-tempat, misalkan di dekat lift atau dekat meja makan atau di tempat-tempat orang-orang berkumpul, biar orang selalu ingat bahwa oh, tindakan ini ternyata ini korupsi loh dan ini berbahaya loh untuk perusahaan. Nah, kira seperti itu. Nah, lalu terakhir, sebenarnya apa sih tujuan akhir dari upaya-upaya pencegahan korupsi itu? Nah, kalau kita lihat nih latar belakang Indonesia kan memiliki keragaman hayati. Katanya Indonesia itu memiliki banyak mega diversity, banyak keunggulan, hewannya, kekayaan alamnya, kekayaan maritimnya. Bahkan kalau untuk ngomongin laut itu potensi APBN-nya itu 7.200 triliun per tahun. Nah, itu baru potensi laut, belum potensi hutan, minyak, bumi, perkebunan. Nah, sayangnya korupsi itu membuat potensi pemasukan negara yang sebesar itu, yang harusnya bisa membangun berbagai macam sekolah, infrastruktur, lalu bisa insentif-insentif pendidikan, pekerjaan, jadinya tidak maksimal. Nah, bayangkan jika potensi-potensi tersebut bisa diterima utuh oleh negara, maka niscaya Indonesia akan menjadi negara maju, tidak hanya berkembang, dan semua masyarakatnya akan hidup dengan aman, tentram, dan terbebas dari segala macam kesulitan. Itu kira-kira kenapa Indonesia sampai sekarang masih terkesannya stagnan atau bahkan mundur, karena korupsinya masih ada di mana. Oke, terakhir ini ada kuis sama seperti yang pertama tadi. Ini hanya untuk mengukur bahwa pemahaman kita sebenarnya udah sampai mana sih gitu. Ini silakan diketik dan dimasukkan lagi kodenya. Lalu jangan lupa nanti terakhir untuk mengisi evaluasi di kolom Google Form ini. Nah, sedikit dari saya rangkuman dari awal tadi mengenai materi hari ini. Jadi korupsi itu memang sangat tidak baik ya, dampaknya baik itu untuk negara maupun korporasi. Nah, tadi kita bicara di level untuk undang-undang tipikor itu hanya menyangkut antara pejabat negara atau penyelenggara negara, tidak menyangkut korporasi. Jadi ketika ada satu korporasi swasta bermain korupsi dengan korporasi swasta lainnya, itu tidak dikenakan tindak pidana tipikor ya. Tapi ketika yang bermain itu adalah korporasi swasta dengan pejabat publik, itu baru bisa dikenakan tipikor. Nah, kesimpulannya apa? Sebenarnya apapun tindakan korupsi yang dilakukan, itu negara sudah memiliki undang-undang di dalamnya. Nah, oleh sebab itu, sebaiknya mulai sekarang kita harus lebih berhati-hati lagi. Jangan-jangan apa yang selama ini kita lakukan di perusahaan kita itu adalah tindakan korupsi tanpa kita sadari. Misalkan, ketika kita diminta untuk mencari konsumsi untuk makan siang, nah kita mau menunjuk menggunakan vendor, yaitu istri kita atau saudara kita atau teman kita. Nah, itu bisa berbahaya, karena jika itu menjadi kebiasaan, lama-lama akan merugikan perusahaan juga. Atau contoh lainnya, ketika kita diminta untuk pengadaan barang kaos gitu, kita tahu vendor tertentu, kita kenal vendor tertentu, vendor tertentu itu biasa mengasih kita fee tambahan agar dia dipilih gitu. Lalu kita tambah, misalkan harga kaos 50.000, kita klaimnya 100.000 ke kantor. Nah, jika tindakan itu dulu kita sering lakukan, ada baiknya sih untuk dihentikan, karena itu akan merugikan perusahaan dan kita sendiri pada ujungnya nanti. Oke, demikian materi hari ini seputar A sampai Z korupsi dan integritas korporasi. Saya Ino Julianto mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi formulir evaluasi kegiatan. Terakhir dari saya, jangan biarkan korupsi menggerogoti hati. Mari kita sama-sama berkata, korupsi? Kok korupsi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.